selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Puji Tuhan, semua dalam keadaan yang baik ya. Semoga kita sehat terus ya teman-teman. Ya, menurut RPS atau berdasarkan RPS, hari ini kita masuk dalam materi filsafat pendidikan idealisme. Ya, sebelum kita mulai dengan perkuliahan kita hari ini, salah satu boleh pimpin kita dalam doa. Silakan. Amin. Oke, baik. Saya akan menyampaikan materi. Oke, tapi saya minta supaya kita interaktif ya teman-teman. Jadi bukan hanya saya saja yang aktif, tapi teman-teman juga aktif. Ya, jadi kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silahkan teman-teman ya. Jangan sampai penasaran, apalagi dibawa nanti. Oke, baik. Nah, ya, ada yang bertanya seperti ini. Ada begitu banyak aliran filsafat. Lalu kalau setelah saya mempelajari semua aliran ini, outputnya apa ya? Atau apa yang saya dapatkan? Ya, jadi teman-teman, banyak aliran ini memiliki metode, pendekatan, dan strategi masing-masing. Ya, mereka mengusulkan berbagai pendekatan, metode dalam belajar. Punya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita atau teman-teman semua menguasai semua aliran tersebut, saya sangat yakin bahwa teman-teman akan kaya dengan berbagai macam metode yang bisa teman-teman terapkan nanti sebagai seorang pengajar. Karena kita menghadapi banyak anak dengan berbagai macam karakter, tentu dengan bervariasi metode. Ya, jadi kalau kita kaya akan banyak metode, kita bisa mampu menghadapi semua anak dengan berbagai karakteristik dan juga daya pemahaman yang berbeda-beda. Oke, nah, dalam idealisme atau paham dalam filsafat idealisme mengatakan bahwa pendidikan adalah sebuah institusi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan manusia akan budaya. Karena manusia hanya dapat menjadi manusia melalui sebuah kelahiran budaya. Nah, ada pendapat dari Comenius sebagai seorang realis. Dia mengatakan bahwa apabila seorang manusia ingin menjadi manusia, pendidikan harus berasal dari si manusia itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi sebuah alasan dalam pendidikan bahwa pentingnya sekolah dalam makna yang luas itu adalah untuk memberikan kelahiran budaya dalam kehidupan manusia. Nah, idealisme itu berbeda dengan realisme. Aliran realisme. Jadi kalau idealisme dia lebih menekankan kepada pemikiran seorang anak, seseorang. Kalau realisme dia hanya melihat kenyataan yang ada. Oke. Contohnya seperti ini. Misalnya seorang anak mendapatkan nilai di bawah standar. Nah, kalau menurut realisme, oke, memang kemampuannya seperti itu. Tapi tidak dengan idealisme. Kalau idealisme, dia tidak hanya sekedar melihat nilai si anak itu berapa, tapi dia melihat lebih dalam. Kira-kira ada potensi apa lagi di dalam diri anak tersebut. Ya, itu perbedaan bisa ditangkap ya, bisa dimengerti perbedaan antara idealisme dan juga realisme. Ini dua paham yang berbeda. Oke. Nah, ada tokoh-tokoh idealisme itu ada Plato, ada Kant, Hegel, Harris, dan ada beberapa orang lagi. Ya, mereka ini menerapkan sistem
atau prinsip filsafat idealisme itu baik secara teoretik dan juga praktik dalam dunia pendidikan. Nah, dalam aliran idealisme ini menggunakan evaluasi esai, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan tadi bahwa idealisme ini lebih menekankan melihat pemikiran dari sisi seorang anak atau seorang siswa. Kenapa esai? Karena paham ini mengatakan bahwa ini lebih efektif dalam proses belajar mengajar dan dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengembangkan soal. Ya, jadi bukan tidak seperti pilihan ganda, tapi kalau esai dari cara menjawab soal atau pertanyaan itu, menurut paham idealisme ini kita bisa melihat jalan pikiran seorang anak itu seperti apa, pemahamannya seperti apa, kita bisa tahu. Ya. Jadi aliran idealisme ini merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia. Ya, itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Ya, nah dalam aliran idealisme itu atau aliran idealisme ini sangat berkontribusi dalam kemajuan pendidikan. Ini bisa kita lihat, kita perhatikan dalam kurikulum yang sekarang diterapkan di sekolah-sekolah. Kalau ada yang mau ditanyakan saja ya. Oke. Nah, filsafat idealisme ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena ia meletakkan manusia atau peserta didik tersebut sebagai subjek yang memiliki pengetahuan yang tersimpan di dalam dirinya, entah itu pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Ya. Nah, oleh karena itu, menurut paham ini bahwa pendidikan harus mampu menggali dan mengeluarkan seluruh potensi dalam diri si anak, baik secara rasional maupun secara nyata. Saya pikir ini sangat penting ya bagi seorang guru. Jadi kita tidak hanya menjudge seseorang, menjudge anak dari apa yang kita lihat. Kita langsung menyimpulkan bahwa seperti ini. Kita ada baiknya kita melihat lebih dalam, ada apa di dalam diri si anak tersebut yang bisa dikembangkan. Ya, jadi kalau menurut paham ini, dia mengatakan bahwa don't just book by the cover. Jadi jangan menilai orang hanya dari covernya. Kira-kira seperti itu yang dikatakan oleh menurut paham idealisme. Jadi artinya bahwa kita jangan menilai orang dari luarnya saja, tapi kita juga harus lihat dalamnya seperti apa, baik atau enggak. Misalnya kalau kita ketemu seorang, jangan hanya dilihat dari good looking, good reckoning, good lainnya, tapi kita juga harus melihat good di dalamnya, good attitude, good lihat ke dalamnya. Kira-kira seperti itu yang menurut paham idealisme. Karena biasanya yang good reckoning, good looking sepertinya lebih banyak mengecewakan. Ini bukan curhat, sekedar sharing ya, ngapain guyon ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi Plato merupakan seorang pria dari salah satu keluarga aristokrasi pada tahun 427 sebelum Masehi. Nah, dia seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dia adalah seorang penganut paham idealisme atau lebih tepatnya tokoh idealisme. Jadi dia berpendapat bahwasanya pengetahuan tidak dapat diperoleh melalui panca indera karena dunia itu maya atau menyamping dari dunia kenyataan. Oke. Oleh karena itu, Plato juga mengatakan bahwa kita itu tidak dapat memiliki pengetahuan sejati kalau kita melihatnya dari segala sesuatu yang dapat berubah. Ya.
Artinya gini, kita tidak dapat mengambil sesuatu atau suatu pengetahuan, kita belajar sesuatu dari sesuatu yang terus berubah. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, menurut Plato bahwa jika kita memiliki pengetahuan sejati, apabila kita dapat memahami dari akal apa yang dipahami oleh akal. Oke. Contohnya, dia memberikan contoh bahwa seperti dalam ilmu matematika, misalnya kita bertanya tentang perkalian kepada seseorang, misalnya 2 kali 2 2 kali 2 4, kita bertanya lagi seorang 2 kali 4. Tapi coba kalau kita bertanya tentang pelangi, kalau menurut kamu warna pelangi yang mana yang lebih bagus? Pasti jawaban bervariasi, karena menurut Plato setiap orang itu karena panca indera itu menghasilkan bentuk karya seni yang menurutnya bagus. Jadi panca indera tidak dapat dipercaya dalam aliran ini. Jadi seperti yang sudah sampaikan bahwa dia tidak melihat yang nyata, tidak terlalu melihat yang nyata, tapi lebih melihat kepada hal-hal yang lebih dalam. Nah, ini penting teman-teman. Jadi menurut Plato yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu seharusnya membentuk karakter siswa. Ya, saya sangat setuju dengan itu. Yaitu bagaimana caranya siswa itu menjadi kreatif dan produktif melalui ide-ide dari siswa itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Plato bahwa siswa itu harus diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat dan potensi. Dan kita sebagai guru atau kalian sebagai calon guru hanya sebagai agent of control, yang dimana dia hanya sebagai fasilitator untuk membimbing dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih progresif untuk menjadi produktif. Ya, jadi bisa dimengerti ya teman-teman maksud dari paham idealisme ini. Jadi dia lebih menekankan bagaimana kita melihat lebih dalam dari seorang siswa, bagaimana kita bisa sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, kita membentuk karakternya. Ya, kalau kita sebagai pengajar Kristen, tentu kita jangan hanya melihat seorang anak ketika dia melakukan hal yang kecil yang salah lalu kita mengatakan bahwa anak itu tidak baik. Ya, itu kalau menurut realisme. Tapi kalau menurut idealisme, bahwa kita jangan hanya menjudge sebuah kesalahan kecil lalu kita mengatakan bahwa anak ini tidak baik, tidak punya masa depan, anak ini punya bad attitude, anak ini anak ini tidak baik. Kita seorang pengajar Kristen, ya, jadi kita yang harus berusaha untuk bagaimana membimbing anak tersebut, membentuk anak tersebut untuk dari yang baik dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang bad attitude menjadi good attitude. Oke. Ya. Metode yang digunakan oleh Plato itu ada 2, yaitu untuk tingkatan dasar dan juga tingkatan atas. Ya, tingkatan dasar itu yaitu untuk yang setara dengan PAUD atau taman kanak-kanak, ya. Nah, untuk tingkatan dasar, metode yang digunakan oleh Plato itu adalah metode bermain atau player, ya. Nah, di mana dalam metode ini siswa diharapkan mampu berkreativitas dengan ide-idenya bagaimana caranya bermain peran. Nah, sedangkan metode yang digunakan untuk tingkatan atas yaitu problem solving, di mana di sini ya ini untuk mahasiswa, ya, di mana di sini dituntut untuk berpikir kritis untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, ini agar supaya si mahasiswa itu dapat mengembangkan semua ide menjadi sebuah konsep dasar yang lebih universal. Ya.
Nah, Plato juga berpendapat bahwa rahasia itu nyata dan yang nyata itu rasio. Ya. Nah, ini maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang dipikirkan manusia itu selalu bersentuhan dengan yang terlihat, yang selalu berubah-ubah. Ya. Nah, kalau menurut filsafat idealisme ini, kita harus mendefinisikan murid itu sebagaimana dia terlihat. Apabila idealisme dijadikan sebagai filsafat penuntun pendidikan. Nah, bagi para penganut idealisme, pendekatan kepada murid adalah itu sangat penting ya. Sehingga Giovanni Gentile mengatakan bahwa guru, ya teman-teman, guru tidak boleh berhenti pada tingkat klasifikasi murid atau observasi dari hanya wajah atau perilakunya, lalu menjudge bahwa seperti ini. Tapi idealisme ini mengatakan bahwa guru harus masuk dalam pikiran seorang murid, di mana kehidupannya berpusat dan berada. Ya, jadi dia di sini maksudnya seorang guru tidak boleh membaca seorang anak secara spontan dan berdasarkan pemahamannya sendiri. Nah, bagi para penganut idealisme, pendekatan kepada murid adalah itu sangat penting ya. Sehingga Giovanni Gentile mengatakan bahwa guru, ya teman-teman, guru tidak boleh berhenti pada tingkat klasifikasi murid atau observasi dari hanya wajah atau perilakunya, lalu menjudge bahwa seperti ini. Tapi idealisme ini mengatakan bahwa guru harus masuk dalam pikiran seorang murid, di mana kehidupannya berpusat dan berada. Ya, jadi dia di sini maksudnya seorang guru tidak boleh membaca seorang anak secara spontan dan berdasarkan pemahamannya sendiri. Ya, ini sering kita temukan ya, kebanyakan guru seperti itu. Lebih cepat menjudge seorang anak berdasarkan apa yang dia lihat, berdasarkan nilai yang anak itu peroleh, dan menjudge bahwa anak ini seperti ini. Sebagai seorang guru, saya pikir paham ini perlu kita terapkan, yaitu kita tidak boleh hanya melihat anak itu dari satu sisi, tapi kita harus melihat anak atau seseorang itu dari berbagai sisi, baru kita bisa menyimpulkan bahwa baru kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Nah, sistem idealis berasal dari kepercayaan yang berpusat pada keyakinan bahwa inti utama pengalaman individual adalah seorang pribadi yang spiritualitas. Nah, hal ini pasti memberikan pengaruh secara langsung kepada cara berpikir di dalam kelas, cara berpikir siswa itu sendiri. Sehingga guru yang idealis percaya kepada keberadaan diri murid sebagai realitas spiritual, yang tidak bisa melihat murid hanya sebagai tubuh tanpa roh, melainkan guru harus melihat jauh ke dalam individu murid yang sesungguhnya, yaitu ya. Nah, home bukan rumah ya, ini nama orang. Dia menulis dalam bukunya Filsafat Pendidikan tentang natur seseorang atau seorang murid sebagai kesatuan organik. Dia menulis seperti ini:
Kesadaran seperti yang kita tahu memanifestasikan keberadaan diri hanya sebagai hal yang berhubungan dengan sebuah sistem syaraf. Nah, tubuh adalah rumah dari pikiran yang dalam perjanjian baru disebut dengan Bait Roh Kudus. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa guru itu diguguh dan ditiru. Jadi karena guru itu harus diguguh dan ditiru, maka guru itu, kalau dalam paham idealisme, guru itu harus mampu menjadikan dirinya sebagai suatu teladan yang baik. Ya, ini harus ya. Masa guru mencontohkan sesuatu yang tidak baik. Nah, kita sebagai seorang pengajar, apalagi pengajar Kristen ya, calon pengajar dan calon pengajar Kristen, atau dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan ya bahwa kita ini adalah seorang guru Kristen. Ya, jadi bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Orang yang bisa melihat diri kita sebagai seorang yang bisa ditiru dari perbuatan baik, keteladanan yang baik yang kita tunjukkan. Nah, yang berikut, menurut paham ini, seorang guru harus menjadi teman bagi para murid. Ya, ini harus ya. Karena kalau guru yang tidak disukai oleh siswa, ya, jangan harap apa yang kita sampaikan itu akan diterima dan diikuti oleh anak. Kalaupun sampai diikuti pun itu bukan karena ingin nurut, tapi karena terpaksa. Ya. Jadi sesuatu yang terpaksa itu memang tidak baik. Oke. Nah, seorang guru harus mampu membangkitkan minat murid untuk belajar. Ya, itu harus ya, paham ini. Nah, guru harus menguasai seni kehidupan. Oke, sebentar lagi ya. Oke. Ya, seseorang yang memiliki, seseorang di sini yang dimaksud adalah seorang pengajar, seorang guru yang memiliki seni kehidupan dapat membawa para murid dalam sebuah proses spiritual dengan kreativitas yang memiliki. Nah, seorang guru harus bekerja sama dengan Tuhan untuk menyempurnakan para murid. Ya, bagaimana kalau seorang pengajar Kristen ya, seorang pengajar Kristen tidak jauh, maksudnya seorang pengajar Kristen jauh dari Tuhan, berdoanya sebulan sekali atau sehari 3 kali, karena sehari makan 3 kali. Ya, yang mau saya sampaikan di sini bahwa seorang guru itu harus dekat dengan Tuhan menurut paham ini, agar apa? Dia bisa menyempurnakan para murid melalui kepribadian dia. Artinya apa? Seorang yang dekat dengan Tuhan tentu perawakannya akan beda, kepribadiannya akan berbeda. Tentu dia akan memperlihatkan hal yang berbeda dari yang lain, gitu ya. Jadi saya yakin bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, orang akan melihat kita tuh berbeda karena ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya. Saya yakin seorang yang dekat dengan Tuhan dan tidak itu pasti berbeda. Ya. Nah, itu yang dianjurkan oleh paham ini. Seorang guru yang benar-benar mengajar selalu belajar pada saat yang sama ketika dia mengajar. Ya, seperti saat ini. Saya mengajar teman-teman, saya juga belajar. Gitu ya. Ya, ya, paham ini juga mengatakan bahwa seorang guru adalah seorang rasul sebuah perkembangan. Ya. Mengajar merupakan sebuah pekerjaan penting untuk menolong orang lain. Ya, betul ya. Pendidikan Kristen harus membawa anak
untuk dekat dengan Tuhan. Untuk dekat dengan Tuhan. Ya. Bukan kepada masyarakat yang selalu tidak pasti berubah. Artinya jadi kita tidak mengarahkan mereka kepada sesuatu yang nantinya akan berubah. Yang tidak berubah itu hanya Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu tentang Tuhan itu adalah yang pasti. Jadi menurut paham ini kita harus mengarahkan si anak untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita lihat bahwa sekarang kan banyak perubahan yang terus berubah. Setiap hari semua berubah. Dulu kita di zaman saya, zaman SMA dan zaman sekarang itu berbeda, sangat berbeda. Artinya bahwa segala sesuatu terus berubah. Ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak itu agar terus mendekatkan diri kepada Tuhan untuk bisa merespons segala sesuatu yang dinamis ini. Ya, hal penting lainnya dari tujuan pendidikan idealis adalah pengembangan karakter. Seperti tadi yang sudah disampaikan di tadi, bahwa memang yang ditekankan dalam pendidikan idealis ini adalah lebih ke pengembangan karakter dari seorang atau siswa itu sendiri. Jadi ia mengatakan bahwa menurut pendidikan idealis ketika berada di masyarakat adalah bukan seorang yang kutu buku atau berpengetahuan luas, melainkan pribadi yang baik atau good person. Oke. Artinya pribadi yang baik atau good person menjadi sasaran akhir dari pendidikan idealis. Ya, demikian perkuliahan kita. Maksud saya materi kita hari ini tentang filsafat pendidikan idealisme. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya, silahkan. Seperti tadi saya katakan, kalau tidak bertanya nanti penasaran. Apalagi kalau sampai dibawa mimpi, itu kan tidak bagus. Jadi ada baiknya ditanyakan sekarang. Oke. Silakan, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oke. Baiklah. Ada tugas nanti, silakan dicari dan dikerjakan, nanti dikirimkan kepada saya melalui email. Ya, tugasnya adalah menurut kalian masih relevankah menerapkan filsafat pendidikan yang idealis? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, bisakah dan bagaimana menerapkan model belajar yang idealis dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen? Ya, silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan 2 minggu depan, atau nanti kita diskusikan sama-sama ya. Ya, dikerjakan yang benar, yang sungguh-sungguh. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, demikian pertemuan kita hari ini. Silahkan salah satu mimpin kita dalam doa. Amin. Oke, baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.